warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu, NIM 1913049, Prodi Agroteknologi Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful, NIM 1913004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Amalina, NIM 1913. Yang akan saya bawakan yaitu budidaya tanaman penyegar dan obat-obatan, yaitu kayu manis. Adapun syarat tumbuh dari kayu manis yaitu tanah. Kayu manis dapat tumbuh pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Yang kedua yaitu iklim. Kayu manis akan tumbuh baik pada daerah beriklim tropis basah, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga yaitu curah hujan. Kayu manis menghendaki hujan merata sepanjang tahun dengan jumlah cukup, yaitu sekitar 2000 sampai 2500 mm per tahun. Apabila curah hujan terlalu tinggi, akan menyebabkan rendering menjadi rendah. Yang keempat yaitu suhu. Rata-rata 25 derajat Celcius dengan suhu maksimum 27 derajat Celcius dan suhu minimum 18 derajat Celcius. Kelima yaitu kelembaban 70 sampai 90%. Semakin tinggi kelembaban, maka pertumbuhan akan semakin baik. Yang terakhir yaitu penyinaran sekitar 40 sampai 70%. Selanjutnya yaitu penanaman. Ada dua jenis penanaman kayu manis yang dapat dilakukan, yaitu satu, sistem monokuler, yaitu sistem pertanaman di mana lahan hanya ditanami satu jenis tanaman saja dengan menggunakan jarak tanam 1,5 meter kali 1,5 meter atau jumlah tanaman sekitar 4.400 pohon per hektar. Yang kedua yaitu sistem tumpang sari, yaitu sistem pertanaman di mana lahan pertanaman ditanami lebih dari satu jenis tanaman. Jenis tanaman yang umumnya digunakan antara lain yaitu palawija, sayur, buah, kopi, dan cengkeh. Adapun waktu tanam yaitu pada saat musim hujan. Hal ini disebabkan karena kayu manis saat beberapa bulan setelah tanam memerlukan naungan dan air yang cukup. Adapun cara menanam yaitu setelah dibuat lubang dapat diletakkan di bagian tengah, lalu ditimbun tanah. Timbunan tanah harus padat agar kuat menahan terpaan angin dan hujan. Selain tanah dipadatkan, bibit juga diberi ajir. Untuk bibit yang berasal dari tunas, penanamannya agak miring. Jumlah daun sebaiknya dikurangi untuk mencegah penguapan yang berlebihan. Adapun manfaat dari kayu manis yaitu kaya antioksidan, anti peradangan, mengurangi risiko serangan jantung, meningkatkan kinerja insulin, mengontrol gula darah, dan melawan kanker. Selanjutnya yaitu proses pengolahan. 1. Pengelupasan. Pada umumnya, kayu manis dipanen setelah umur 4 tahun. Pemanenan dilakukan dengan cara mengupas kulit batang, lalu kemudian menebangnya. Tahap selanjutnya, mengupas kulit cabang dan ranting. Yang kedua yaitu tahap pengelupasan kulit batang. Adapun tahap-tahapnya yaitu tahap pertama, pengolahan kayu manis. Kulit pada batang pohon yang masih hidup dibersihkan dari lumut dan kotoran. Yang kedua, kulit pada posisi 5-10 cm di atas lebar akar dikerat melingkar di sekeliling batang sampai menyentuh bagian kayu dari batang. Keratan kedua dibuat 100 cm di atas keratan pertama. Selanjutnya,
Setelah kulit dikerat lagi secara vertikal dari keratan lingkaran atas keratan lingkaran bawah. Keratan vertikal ini dibuat beberapa buah dengan jarak 5-10 cm. Dengan demikian akan diperoleh keratan-keratan kulit dengan panjang 100 cm dengan lebar 5-10 cm. Selanjutnya, masing-masing keratan dikelipaskan dengan mencungkilnya melalui garis keratan vertikal. Kemudian menariknya dari atas ke bawah secara vertikal. Dengan demikian akan diperoleh lembaran-lembaran kulit dengan panjang 100 cm dengan lebar 5-10 cm. Selanjutnya itu pengelupasan tersebut dilakukan sampai semua kulit batang habis dikelupaskan. 100 cm dengan lebar 5-10 cm. Selanjutnya itu pengelupasan tersebut dilakukan sampai semua kulit batang habis dikelupaskan. Pengelupasan kulit cabang dan ranting. Setelah pengelupasan kulit batang, tahap selanjutnya adalah tanaman ditebang dengan memotong batang 10 cm di atas leher akar. Selanjutnya yaitu pemeraman. Setelah kulit kayu manis selesai dikupas, tahap selanjutnya kulit batang yang baru dikupas diperam selama semalaman dengan cara menumpuk kulit pada tempat yang terlindung dari cahaya matahari langsung. Yang kelima yaitu pengikisan. Untuk mendapatkan mutu kayu manis yang baik, kulit yang berukuran lebar yaitu kulit dari batang dan kulit dari bahan yang cukup besar sebaiknya dikikis bagian luarnya sehingga kulit menjadi bersih. Penjemuran. Proses berikutnya, kulit kayu manis dijemur. Pada umumnya, tahap pengeringan ini masih dilakukan secara tradisional, yaitu menggunakan matahari selama kurang lebih 3-4 hari hingga kadar air turun sampai 16% atau berat bahan-bahan susut sampai 50%. Selanjutnya itu kulit dari bahan atau dahan yang cukup besar yang berupa lembaran selama pengeringan akan mengerut membentuk gulungan panjang serupa tongkat, sedangkan kulitnya akan membentuk serpihan atau lempengan yang tidak beraturan. Yang terakhir yaitu penyimpanan. Kayu manis yang kering disimpan di tempat yang kering dan tidak panas. Tempat penyimpanan perlu dihindarkan dari tikus dan serangga. Tahap selanjutnya, kayu manis siap dikemas dan dipasarkan. Untuk memperoleh kualitas kayu manis yang baik, pengeringan kulit harus benar-benar sempurna, sehingga kering dan tahan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Kayu manis siap dipasarkan langsung ke konsumen atau disetorkan ke industri ini. Kan materi dari teman saya, yaitu bagian pengolahan nomor 2 bagian 3, yaitu setelah kulit dikerat lagi secara vertikal dari keratan lingkaran atas keratan lingkaran bawah. Keratan vertikal ini dibuat beberapa buah dengan jarak 5-10 cm. Dengan demikian akan diperoleh keratan-keratan kulit dengan panjang 100 cm dan lebar 5-10 cm. Bagian 4. Masing-masing keratan dikelipaskan dengan mencungkilnya melalui garis keratan vertikal, kemudian menariknya dari atas ke bawah secara vertikal. Dengan demikian akan diperoleh lembaran-lembaran kulit dengan panjang 100 cm dan lebar 5-10 cm. Bagian 5. Pengelupasan tersebut dilakukan sampai semua kulit batang habis dikelupaskan. Nomor 3. Pengelupasan kulit cabang dan ranting.
Setelah pengelupasan kulit batang, tahap selanjutnya adalah tanaman ditebang dengan memotong batang 10 cm di atas leher akar. Kemudian ranting pada cabang dipotong, selanjutnya daun-daun dan bagian-bagian yang tidak bisa dikuliti pada bagian ranting, serta cabang dipotong-potong. Potongan cabang dan ranting dikuliti dengan pisau. Cabang yang cukup besar perlu diusahakan pengulitannya seperti pengulitan batang agar diperoleh lembaran kulit yang bermutu tinggi. Proses pengelupasan ini hendaknya dilakukan dengan hati-hati dan cermat sehingga kualitas kayu manis yang dihasilkan juga tinggi. Nomor 4. Pemeraman. Setelah kulit kayu manis selesai dikelupas, tahap selanjutnya kulit batang yang baru dikelupas diperam selama semalaman dengan cara menumpuk kulit pada tempat yang terlindung dari cahaya matahari langsung. Nomor 5. Pengikisan. Untuk mendapatkan mutu kayu manis yang baik, kulit yang berukuran lebar, yaitu kulit dari batang dan kulit dari dahan. Yang pertama yaitu panen. Panen kulit kayu manis dilakukan melalui dua fase, yaitu fase penjagaran yang ditunjukkan untuk pertumbuhan tanaman yang kurang baik dilakukan pada tanaman berumur 3-5 tahun dengan hasil kulit rata-rata 0,5 kg. Penjagaran ini merupakan salah satu cara pemeliharaan dan panen kayu manis yang dilakukan sebelum panen tanaman secara keseluruhan. Apabila pada sistem penanaman yang rapat, cara ini sangat perlu dilakukan agar penyinaran matahari lebih baik. Tujuan lain dari penjagaran agar tanaman tumbuh lurus, menghambat pertumbuhan cabang dan mencegah erosi. Penjagaran juga akan menghasilkan tunas baru. Tunas tersebut dapat dipertahankan dan dirawat untuk sumber benih. Fase kedua yang dilakukan pengambilan produksi pada waktu yang telah ditentukan. Tanaman kayu manis telah berumur 6-9 tahun dengan hasil kulit rata-rata 2,5 kg dan telah memenuhi standar ekspor. Yang umumnya dilakukan adalah dengan mengelupas kulit batang 25 cm dari permukaan tanah sampai ketinggian 100 cm dengan lebar 5-10 cm. Kemudian pohon dipotong setinggi 20 cm dari permukaan tanah. Sisa batang yang masih utuh dikuliti dan dibiarkan untuk tumbuh tunas baru dan bisa dijadikan sumber benih, yaitu pasca panen. Pasca panen yang dilakukan di tingkat petani sangat sederhana, yaitu dengan jalan mengeringkan kulit yang sudah dikupas kulit luarnya, dibersihkan dari kotoran, kemudian dijemur, akan menggulung. Ada dua gulungan, tunggal dan gulungan ganda. Pengeringan kayu manis dianggap baik apabila perbandingan basah menjadi kering adalah 2:1. Kulit kayu manis kemudian dipotong-potong sepanjang 30-80 cm. Ekspor kayu manis di Indonesia yang berbentuk gulungan atau kuil mempunyai nilai ekonomi yang masih rendah. Untuk itu perlu pengolahan lebih lanjut menjadi produk minyak dan oleoresin sehingga akan meningkatkan nilai ekonomi dan produk kayu manis. Oleoresin merupakan produk yang didapat dari hasil ekstraksi dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan penggunaan bahan mentah karena lebih bersih, nilai ekonomi lebih tinggi dan lebih mudah dikontrol. Hasil penelitian Nur Cahyo dan Hasanah 2014.